Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Eka Wahyuningsih, NIM T20191235. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam penelitian tindakan kelas atau PTK. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan di sini disusun dalam pembelajaran. Kemudian, pada perencanaan ada dua jenis perencanaan yang disusun oleh peneliti. Yang pertama, perencanaan awal, dan yang kedua, perencanaan lanjutan. Di sini, perencanaan awal diturunkan dari berbagai asumsi perbaikan dari hasil kajian studi pendahuluan. Sedangkan perencanaan lanjutan disusun berdasarkan hasil refleksi setelah peneliti mempelajari berbagai kelemahan yang harus diperbaiki. Kemudian di sini masuk kepada tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan tindakan terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan cara yang akan dilakukan untuk menemukan jawaban. Yang kedua, menentukan cara yang tepat untuk menguji hipotesis tindakan dengan menjabarkan indikator-indikator keberhasilan serta instrumen pengumpul data yang dapat dipakai untuk menganalisis indikator keberhasilan. Yang ketiga, membuat secara rinci rancangan tindakan yang akan dilaksanakan, yakni mencakup 1. Bagian isi mata pelajaran dan bahan belajarnya. Yang kedua, merancang strategi dan skenario pembelajaran sesuai dengan tindakan yang dipilih. Yang ketiga, menetapkan indikator ketercapaian dan menyusun instrumen pengumpulan data. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faizal, NIM T20191228. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penelitian tindakan kelas, yaitu tentang pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan tindakan tahap kedua dari penelitian tindakan kelas. Pelaksanaan yaitu implementasi atau penerapan isi rencana tindakan dalam kelas yang diteliti. Hal yang perlu diingat bahwa dalam tahap kedua ini atau pelaksanaan, guru harus ingat dan berusaha mentaati apa yang sudah dirumuskan pada tahap perencanaan. Pada tahap pelaksanaan ini, rancangan strategi dan skenario pembelajaran diterapkan. Skenario tindakan harus dilaksanakan secara benar, tampak berlaku wajar. Pada penelitian tindakan kelas yang dilakukan guru, pelaksanaan tindakan umumnya dilakukan dalam waktu antara 2-3 bulan. Waktu tersebut dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan sajian beberapa pokok bahasan mata pelajaran tertentu. Aspek-aspek rencana atau skenario tindakan yang akan dilakukan pada satu penelitian tindakan kelas meliputi: yang pertama, dirancang penerapan metode tugas dan diskusi dalam pembelajaran untuk pokok bahasan A, B, C, dan D. Yang kedua, format tugas, yaitu pembagian kelompok kecil sesuai jumlah pokok bahasan, pilih ketua, sekretaris, dan lain-lain oleh dan dari anggota kelompok bagi topik bahasan untuk kelompok dengan cara random, dengan cara yang menyenangkan. Yang ketiga, kegiatan kelompok, yaitu mengumpulkan bacaan melalui diskusi anggota kelompok, bekerja atau belajar memahami materi, menuliskan hasil diskusi dalam OHP untuk persiapan presentasi. Untuk aspek-aspek selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farah Wildani, NIM T20191214. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara saya, yaitu Ahmad Faizal, yang menjelaskan tentang
pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Pada tahapan ini ada aspek-aspek rencana skenario tindakan yang akan dilakukan pada satu penelitian tindakan kelas, yang isinya pada poin 4, yaitu presentasi dan diskusi pleno. Masing-masing kelompok menyajikan hasil kerjanya dalam pleno kelas. Guru sebagai moderator melakukan diskusi, ambil kesimpulan sebagai hasil pembelajaran. Jadi, antara seorang guru dan murid ada suatu hubungan. Yang satu yaitu seorang murid menjadi hasil kerja atau pleno kelas, yaitu dengan cara berdiskusi, dan sedangkan guru sebagai moderator atau mengambil kesimpulan hasil pembelajaran. Untuk poin yang kelima yaitu jenis data yang dikumpulkan. Dalam jenis data yaitu ada berupa makalah kelompok, lembar hasil kerja kelompok, siswa yang aktif dalam diskusi, serta hasil belajar yang dilaksanakan sebelum pretest dan setelah posttest dalam tindakan dilaksanakan. Dalam jenis data yang dikumpulkan, seorang guru dan murid atau siswa berhak mengumpulkan beberapa jenis data. Yang pertama yaitu makalah kelompok, yang kedua lembar hasil kerja kelompok, dan seorang guru mampu mencatat siswa yang aktif dalam berdiskusi serta hasil belajar siswa sebelum pretest dan setelah posttest. Dalam melaksanakan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Pada pelaksanaan kegiatan banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan rencana. Kejadian-kejadian tersebut ditulis pada pencatatan data, gagasan, dan kesan-kesan sebagai hasil dari observasi. Adapun tindakan yang dilakukan adalah untuk meningkatkan kreativitas anak dalam membuat keterampilan menggunakan media kolase yang sesuai dengan kemampuan anak dalam proses pembelajaran, agar mampu meningkatkan kualitas hasil pembelajaran secara optimal dan memperbaiki keadaan atau mengatasi masalah yang terjadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya akan dilaksanakan atau dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azinur Ferdana, NIM T2019-1219. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengamatan dan atau observasi. Observasi ialah segala upaya merekam segala peristiwa dan kegiatan yang terjadi ketika tindakan atau perbaikan itu berlangsung, baik dengan alat maupun tanpa alat bantu. Dalam penelitian tindakan kelas, observasi ialah tindakan guru menerapkan pembelajaran yang beserta respon para siswa dalam mengikuti pembelajaran itu. Observasi ini dilakukan pada semua kegiatan yang telah ditunjukkan untuk mengenali, merekam, dan mendokumentasikan setiap indikator dari proses dan hasil yang telah dicapai, baik yang ditimbulkan oleh tindakan terencana maupun akibat sampingan. Pada kegiatan observasi atau monitoring ini dapat dilakukan sendiri oleh peneliti maupun kolaborator. Adapun fungsi diadakannya observasi pada penelitian tindakan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan tindakan.
dengan rencana tindakan yang telah direncanakan atau disusun dapat diharapkan akan menghasilkan perubahan yang diinginkan. Yang terpenting dalam kegiatan pengamatan ini ialah dapat mengenali sejak dini apakah tindakan yang dilakukan dapat mengarah kepada terjadinya perubahan proses pembelajaran yang sesuai yang telah diharapkan. Selanjutnya, dapat terjadi pelaksanaan tindakan tidak menghasilkan perubahan apapun atau ke arah yang tidak diinginkan, misalnya penyebab dan menentukan langkah perbaikan berikutnya. Ketika pelaksanaan pengamatan, yang terpenting ialah mencari data tentang pelaksanaan dari rancangan tindakan. Karena itu, penelitian harus cermat menentukan metode, teknik, dan mempersiapkan alat yang tepat agar data yang diperoleh benar-benar sah atau valid. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh anggota selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Adibah, NIM T 2019-1216. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari saudari Azi, yaitu observasi. Fungsi observasi yang kedua yaitu data yang terkumpul saat pelaksanaan observasi sebaiknya cepat dianalisis dan interpretasi, sehingga akan segera diketahui apakah tindakan yang telah dilakukan telah mencapai tujuan titik interpretasi atau observasi ini. Ini menjadi dasar untuk melakukan evaluasi, sehingga dapat disusun langkah berikutnya dalam melaksanakan tindakan. Titik yang paling penting dicatat pada kesempatan ini ialah kadar interpretasi yang terlibat dalam rekaman hasil observasi. Yang sesuai dengan hakikat data yang dikehendaki, observasi harus dilakukan secara bersamaan dengan interpretasi. Salah satu pengamatan atau observasi selain sebagai salah satu tahap dalam pelaksanaan PTK, sekaligus juga memiliki fungsi sebagai alat untuk pengumpulan data titik metode. Ini sangat sesuai untuk merekam aktivitas yang bersifat proses, misalnya kegiatan siswa melakukan praktikum di laboratorium, interaksi siswa selama kegiatan pembelajaran, atau saat mereka sedang melakukan diskusi. Dilihat dari sudut pelaksanaan kegiatan, observasi ini bersifat langsung atau partisipatif. Observasi memiliki beberapa macam, yaitu observasi langsung. Observasi langsung dilakukan dengan adanya keterlibatan secara langsung, yaitu oleh peneliti dalam proses pembelajaran yang dilakukan bersama pendidik dan peserta didik, atau bahkan peneliti sekaligus sebagai pendidik atau guru. Kemudian observasi terfokus. Observasi terfokus dilaksanakan dengan merekam segala sesuatu yang dimaksud dan tujuannya sudah ditentukan atau yang sudah direncanakan. Kemudian observasi terstruktur dilaksanakan dengan cara dibuatnya lembaran atau pedoman observasi yang berisi indikator-indikator yang muncul. Kemudian yang terakhir, observasi sistematis, yaitu berupa suatu pedoman yang bersifat standar ataupun buku sehingga mampu mendapatkan data kuantitatif dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Namun kelemahan observasi ini seperti dianggap kurang informatif. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Fatmawati, NIM T 2019-1239. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang refleksi. Nah, refleksi merupakan kegiatan telaah terhadap tujuan penelitian tindakan kelas.
Refleksi ini merupakan aktivitas untuk melihat berbagai kekurangan yang telah dilakukan guru selama penelitian tindakan kelas. Refleksi dilakukan oleh observer yang biasanya dilakukan oleh teman sejawat atau yang bisa disebut juga mitra LPTK. Dari hasil refleksi ini, selanjutnya guru akan mencari solusi dari berbagai kekurangan yang perlu diperbaiki, sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan rencana ulang. Hasil refleksi dituangkan ke dalam narasi ilmiah yang akan menjadi sisi laporan penelitian tindakan kelas. Apabila hasil refleksi menunjukkan bahwa tujuan perbaikan pembelajaran belum berhasil seperti yang diharapkan, maka kegiatan perbaikan tindakan dilanjutkan pada siklus berikutnya. Dan guru perlu mencari faktor-faktor yang diduga kuat sebagai penyebab kekurangan berhasil perbaikan pembelajaran. Apabila hasil refleksi diperoleh simpulan bahwa tindakan yang dilakukan dapat meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran, guru dapat melanjutkan ke siklus berikutnya untuk lebih memaksimalkan hasil perbaikan dan penyusunan laporannya. Rancangan tindak lanjut dapat berupa RPP dengan berbagai perangkatnya. Berikut ini adalah langkah-langkah melakukan refleksi. Untuk yang pertama, cermati tujuan dan upaya perbaikan pembelajaran yang diharapkan. Untuk yang kedua, yaitu cari penyebab keberhasilan atau kekurangan berhasil dari analisis dan interpretasi. Yang ketiga, cermati uraian pada deskripsi temuan. Yang keempat, buatlah ringkasan naratif dari hasil refleksi tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.